2 minggu ini kita sudah belajar terkait dengan teknik optimisasi klasik. Hari ini saya akan melanjutkan, saya akan sedikit kembali ke awal kemarin yang sudah kita pelajari, bahwa optimisasi variabel berjamaah itu ada optimisasi variabel yang multi. Jadi ada beberapa variabel dalam satu fungsi tujuan, X1, X2, jadi lebih daripada satu, itu disebut multi atau jamak. Jadi syarat, kalau tanpa kendala, syaratnya sederhana, syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu itu adalah turunan dari fungsi tujuan itu terhadap variabel-variabel yang ada di situ, variabel independen. Jadi variabel itu sebagai variabel keputusan. Nah, kita lihat misalnya ada 2 variabel, maka dia diturunkan terhadap variabel pertama, kemudian diturunkan terhadap variabel kedua, masing-masing disamakan 0, nanti didapatkanlah titik stasioner atau titik kandidat solusi untuk variabel pertama atau variabel kedua. Variabel pertama kadang bisa disebut X1, variabel kedua X2, atau kadang X untuk variabel pertama, Y untuk variabel ketiga, tergantung dari formula yang kita rencanakan. Kemudian ada juga syarat cukup, ya. Syarat cukup itu untuk untuk mengetahui apakah nilai kandidat solusi itu merupakan nilai yang benar sebagai titik optimal. Jadi harus diuji itu dengan cara matriks Hessian. Jika definit positif maka titik minimum, jika definit negatif itu maksimum. Nah, kita menggunakan dengan matriks Hessian kita dapatkan, ini contoh sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kemudian untuk formulasi yang memiliki kendala, ya. Nah, kendala itu ada 2, pertama kendala dalam bentuk persamaan, kedua kendala dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi untuk kendala dalam bentuk persamaan apa artinya? Kendala dalam bentuk persamaan itu seperti ini. Jadi kendalanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sama dengan, ini persamaan. Nah, kalau dia pertidaksamaan, dia lebih kecil sama dari 1, lebih kecil sama 1, atau lebih besar sama 1, seperti itu. Jadi ini kita pertimbangkan jika dia kendalanya persamaan. Nah, ada beberapa cara. Pertama, cara paling sederhana itu dinamakan substitusi langsung, gitu ya. Langsung. Itu cara paling sederhana, tapi dia kurang akurat. Oke, nah, cara kedua itu disebut dengan metode constraint variation. Ini cara yang sedikit agak rumit, ya. Nah, dengan bantuan matriks Jacobian. Matriks Jacobian itu berbeda dengan matriks Hessian tadi. Kalau matriks Hessian adalah matriks turunan kedua, kalau matriks Jacobian itu matriks turunan pertama. Setelah kita dapat itu tidak sama dengan 0, maka kita lanjutkan syarat perlu yang kedua. Ini baru syarat perlu. Nah, kemudian baru kita cari dia dengan teknik tertentu. Nah, ini cukup rumit. Nah, kemudian yang terakhir kita pelajari minggu lalu adalah yang disebut dengan pengali Lagrange. Pengali Lagrange itu Lagrange multiplier. Nah, ide sederhananya adalah ketika kita punya fungsi tujuan seperti ini, ya minimalisasi atau maksimalisasi f(x1,2), kendala adalah seperti ini dalam bentuk persamaan. Jadi kalau kendalanya misalnya tadi sama dengan 1, maka 1 harus dipindahkan ke ruas kiri sehingga dia memenuhi bentuk standarnya. Bentuk standarnya adalah sama dengan 0. Jadi satu sisi harus sama dengan 0, gitu ya. Nah, sisi yang tidak sama dengan 0 itu kita sebut dengan G. Nah, ini kita transform ke dalam fungsi Lagrange. Nah, ya, fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange itu gabungan dengan fungsi tujuan asli dengan kendala, dengan kita tambah variabel lambda di sini, ya. Jadi kalau kendalanya ada 2, berarti ada 2 lambdanya, lambda 1, G1 untuk kendala 1, tambah lambda 2, G2. Kalau kendalanya 3, berarti ada 3 lambda 1, G1, tambah lambda 2, G2, tambah lambda 3, G3, dan seterusnya. Nah, lambda ini kita sebut dengan pengali Lagrange, gitu ya. Nah, pengali Lagrange. Nah, prinsipnya sederhana, jadi dia mentransform formulasi dengan kendala ini ke bentuk formulasi tanpa kendala, gitu ya, ke dalam formulasi tanpa kendala, ya. Jadi seperti ini. Kemudian dengan demikian kita bisa cari solusinya. Pertama, syarat perlu sama seperti yang kondisi tanpa kendala, ya. Kita turunkan terhadap masing-masing variabel X1, X2. Cuma di sini ada tambahan variabel baru, yaitu variabel pengali Lagrange, yaitu lambda. Lambda ini kalau turunkan tidak perlu dihitung. Nah, karena turunan lambda ini kan
kok kita turunkan barang ini nih, lambda G ini terhadap lambda, tentu hasilnya adalah G. G itu adalah fungsi kendala itu sendiri. Jadi samakan dengan 0 gitu ya. Nah, ini tidak akan berpengaruh kepada fungsi tujuan hasil. Karena apa? Karena ketika ini optimal, pasti F optimal. Kenapa? Karena lambda kali 0 ini kan. Karena G adalah 0. Jadi pasti ketika L optimal, maka F optimal. Gitu ya. Nah, kita sudah coba waktu itu contoh ini. Kita sudah coba contoh ini pada pertemuan minggu lalu, dan seterusnya ya. Nah, sekarang ada juga dengan cara Hancock gitu ya. Hancock. Nah, jadi kita bisa dapatkan ini, kita bisa gunakan bantuan kalau kita sulit menghitung turunannya, kemudian kita sulit menghitung determinannya, kita bisa menggunakan bantuan pemrograman seperti MATLAB dan seterusnya ya. Tetapi yang paling penting kita harus tahu basic dan step-step prosedur dalam pemecahan masalah optimisasi ini. Oke? Nah, syarat cukupnya cara Hancock bagaimana? Ya, ini adalah L11. L11 itu apa, Pak? L11 adalah, kalau ini L1, ya. Artinya apa? L, fungsi Lagrange itu turunkan terhadap X1, atau variabel pertama. Nah, L2, nah ini artinya apa? Variabel kedua adalah Y, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, syarat perlu kan, terhadap X1, ya. Nah, kalau secara Hancock, kita lihat secara Hancock, L11 artinya fungsi Lagrange ini turunkan terhadap variabel pertama. Nah, jadi ini turunan kedua ya. Tapi diturunkan lagi terhadap variabel pertama lagi. Jadi 2 kali diturunkan terhadap variabel pertama. Tetapi kalau ini 1, 2, artinya apa? Fungsi Lagrange ini turunkan terhadap turunan pertama, variabel pertama, kemudian hasilnya diturunkan terhadap variabel kedua, gitu, seperti itu ya. Kemudian L21 sama, ya diturunkan terhadap variabel kedua, diturunkan terhadap variabel pertama. Nah, nilai L21 selalu sama dengan L12. Nah, kemudian jadi salah satu dicari saja ya. Nah, cukup sehingga tidak perlu cari yang lainnya. Misal dapat L12, maka kita nilai itu sama dengan L21. Nah, L22 artinya turunkan terhadap variabel kedua, turunkan lagi terhadap variabel kedua, dan seterusnya sampai berapa variabel. Kalau jika ada 3 variabel, maka sampai 3 dia ya. Kemudian ini G1, G adalah notasi untuk kendala. Jadi kalau G11 artinya kendala, ini beda dengan di L. Kalau G11 artinya kendala pertama, G1 turunkan terhadap variabel pertama 1 sini. Ini kendala 1 turunkan terhadap variabel kedua. G13 kendala ke-1 diturunkan terhadap variabel ketiga. Kalau ini kendala kedua diturunkan terhadap variabel pertama, kendala kedua diturunkan terhadap variabel kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Nilai ini sama dengan nilai G11 sini. Nilai G12 dalam ini, dan ketika di ujung ini itu bernilai 0. Nah, ini harus determinannya sama dengan 0. Ketika kita samakan 0, nanti kita dapat Z. Z di sini ya. Nah, cara menguji dia masuk kriteria optimalitas maksimum atau minimum itu, atau tidak terdefinisi itu, dengan melihat nilai Z-nya. Ya. Nah, nilai Z-nya itu apa? Negatif, positif, atau ada positif, ada negatif misalnya. Kalau ada positif, negatif berarti bukan solusi optimal. Tapi kalau nilai Z misalnya ada 2, Z1 min 1, Z2 min 3, berarti negatif semua, maka dia maksimum variabel yang didapatkan. Tetapi kalau positif berarti minimum, gitu ya. Oke. Nah, contoh waktu itu cari dimensi sebuah kaleng berbentuk silinder dengan bagian atas, bawah, dibuat dan seterusnya. Nah, ini kita sudah bahas kemarin sedikit ya. Nah, nanti kalian bisa dengan bantuan MATLAB untuk mencari turunan-turunan yang ada, gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, oke, saya pikir ini minggu lalu sampai di sini ya. Dan relaksasi. Nah, relaksasinya apa? Relaksasi adalah ketika kendalanya itu menambah. Misalnya sebelumnya batas dayanya 2200. Ternyata ditambah 200 misalnya. Berarti B ini 200. Nah, apa kaitan B ini dengan nilai fungsi tujuan? Ya.
Nah, kita tidak perlu cari dari awal. Jadi kita melakukan relaksasi di sini. Jadi DB, jadi selisih yang tambah 200 nih, dikali lambda saja. Nah, itulah perubahan dari nilai fungsi tujuan. Jadi kita bisa secara cepat itu mengetahui bahwa fungsi tujuannya akan berubah berapa ketika kendala itu, constraint dari kendala itu diubah gitu, seperti itu. Ya. Nah, kita sudah coba kemarin ini. Ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan enggak sebelum saya mulai dengan materi baru? Nggak ada ya? Halo? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Tidak ada, Oke, Pak. nah sekarang kita lanjutkan. Dikembangkan lagi, bagaimana pengembangan metode pengalilan rang itu dengan kendala dalam bentuk kendala itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan apa? Inequality. Jadi dia lebih kecil atau lebih besar dan seterusnya ya. Lebih kecil sama 0 atau lebih besar sama 0 seperti itu. Nah, seperti ini, minimisasi fx dan kendala G tadi ya. G itu kendala itu lebih kecil pada 0. Ya. Nah, kita lihat seperti ini ya, minimisasi kendala ya. Nah, kita lihat ini agak sedikit tricky ya. Kita lihat ya, tapi konsepnya hampir mirip. Jadi kendala ini sama. Tengok fungsi Lagrange fx sama dengan sebelumnya. Nah, ditambah lambda, berapa lambdanya ya. Maksudnya berapa kendalanya ya. Berarti kalau kendalanya 3 berarti lambdanya ada 3 gitu. Jadi ini sigma ini sama aja. Ini cuman representasi general gitu. Jadi kalau J-nya ada 1 ya lambda 1 G1 tadi. Tapi kalau ada 2 kendala lambda 1 G1 tambah lambda 2 G2 dan seterusnya gitu ya. Nah, syarat perlu sama. Kita lihat turunan tadi kan. Ini sama persis dia ya, sama persis ya. Nah, tetapi dia ada syarat Kuhn-Tucker namanya. Syarat Kuhn-Tucker apa? Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Ini harus kita yakinkan ini memenuhi gitu ya. Nah, ya turunan F terhadap X1, X1 misalnya. Nanti turunkan terhadap X2 dan seterusnya. Itu kita dapatkan nanti lambda ini adalah akumulasi ya. Lambda 1, kalau lambda 1 cuma 1 aja di sini, kalau lambda ada 2 kendala berarti ada 2 nih, lambda 1 G1 tambah lambda 2 G2. Nah, G ya. G ini ini Z ini adalah nomor kendala. Jadi kalau ada 1 kendala aja ya cukup G aja. Tapi kalau ada 2 G1, ada 2 nanti G2 dan seterusnya. Sedangkan I sini adalah variabel. Kemudian syarat Kuhn-Tucker yang kedua adalah lambda J, Gj itu sama dengan 0. Ya. Gj itu lebih kecil pada 0, lambda J lebih besar pada 0. Ini syarat Kuhn-Tucker gitu ya. Nah, jadi jika persoalan optimisasi adalah minimalisasi atau batasan dengan Gz lebih besar daripada 0, maka lambda Z menjadi non-positif. Jadi ini terbalik, jadi ini negatif ya, non-positif. Nah, jadi tapi kalau maksimalisasi batasan Gz itu lebih kecil daripada 0. Jadi lambda Z menjadi non-negatif ya. Tetapi kalau minimisasi ya, sekali lagi, kalau persoalan maksimalisasi ya Gz-nya begini, tapi kalau minimisasi itu ya Gz-nya lebih besar pada 0 dan jadi kebalikan lah pokoknya ya, lebih besar dan ini lebih kecil kalau minimisasi. Kalau maksimalisasi ya tetap seperti ini. Oke. Nah, sebagai contoh ya, contoh kondisi Kuhn-Tucker ini agak sedikit banyak lah ya penjelasannya. Jadi kemungkinan kuliah kita sampai sebelum mid ini akan saya kejar hanya variabel jamak. Nanti mungkin ada sedikit tentang pemrograman linear, tapi nanti kita mungkin minggu depan nanti lebih latihan juga dengan variabel jamak, dan kalau bisa kita masuk ke pemrograman linear kita masuk ya. Oke. Nah, oke, ini contoh. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi kulkas dengan kontrak menyuplai 50 unit pada akhir bulan pertama. Jadi akhir bulan pertama dia 50 unit.
bulan kedua 50 unit, bulan ketiga 50 unit gitu ya. Jadi 50, 50, 50 dalam 3 bulan. Nah, biaya untuk memproduksi X kulkas, ya, biaya untuk memproduksi X kulkas pada masing-masing bulan adalah X kuadrat. Ya, misal 2 kulkas berarti 4 gitu ya. Itu tergantung, bisa beda, tetapi ya kita gunakan saja X supaya gampang. Nah, perusahaan dapat memproduksi lebih dari 50 kulkas pada setiap bulan, jadi bisa lebih, sisanya digunakan untuk menyuplai bulan berikutnya. Jadi misalnya dia produksi, dia kan seharusnya 50 per bulan, tapi kalau diproduksi 60 di bulan pertama, maka 10 ini harus disimpan dalam stok gitu ya. Sebagai stok, itu bisa digunakan untuk bulan kedua, tetapi ya, ada biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanan kulkas. Ya, kalau disimpan untuk bulan berikutnya, biaya penyimpanannya berapa? $20 per kulkas. Nah, itu harus kita kalkulasi juga, gitu ya. Nah, asumsikan tidak ada penyimpanan awal. Jadi, tentukan jumlah kulkas yang perlu dihasilkan setiap bulan sehingga biayanya dapat diminimisasi. Nah, tentukan jumlah kulkas yang perlu dihasilkan setiap bulan sehingga biayanya dapat diminimisasi. Jadi, pertanyaannya apa? Sebaiknya bulan pertama itu berapa? Bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa, sehingga biayanya itu minimal, biaya total itu minimal. Oke, gitu ya. Berdasarkan kasus ini, gitu ya. Nah, jumlah kulkas produksi pada bulan pertama, kedua, ketiga direpresentasikan dengan X1, X2, X3. X1 bulan 1, X2 bulan kedua, X3 bulan ketiga. Jadi total biaya yang harus diminimalisasi adalah total biaya sama dengan biaya produksi plus biaya penyimpanan kalau ada, gitu ya. Nah, kita bisa formulasikan apa? Ya kan, biayanya apa? Kan biaya tadi adalah, kita kan karena ini mencari biaya minimal, maka fungsinya adalah fungsi biaya. Nah, ini hasil min F sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Tadi diketahui bahwa apa? X kulkas itu masing-masing biayanya apa? X kuadrat. Jadi kalau pada bulan pertama X1, biayanya berarti X1 kuadrat. X2 kuadrat, X3, X2 kuadrat, plus 20. Ini $20, ya. Lihat, $20 ya. Penyimpan jika bulan pertama ada lebih. Jadi kalau bulan pertama 50, mati 0 ini ya, 20 kali 0. Tetapi kalau ada lebih, misalnya kita produksi bulan pertama itu 60. Berarti kan 60 kurang 10 ada 10 sisa. Maka biaya penyimpanan ditambah biaya penyimpanan. Berarti 10 tadi yang di stok ya, disimpan di gudang dikalikan 20. Karena biaya penyimpanan itu 20 per kulkas ya. Jadi ada biaya penyimpanan. Nah, kalau untuk bulan ketiga apa? 20 plus X1, X2 kurang 100 misalnya ya. Misalnya X1 60, X2-nya 60. Berarti kan total 120 nih. Berarti ada 20 yang disimpan untuk bulan ketiga. Berarti ada biaya penyimpanan 20 kali $20. Artinya $400 gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, kalau kita keluarkan kali-kalikan kurungnya ini 20X1, ini 20X1, biaya 40X1, ini 20X2, min 50, ini ya 1000 tambah ini 2000 jadi min 3000. Jadi formulasi persoalan optimisasinya adalah minimisasi F sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah 40X1 tambah 20X2 kurang 3000 gitu ya. Oke. Nah, kendalanya apa? Kendalanya adalah kendala pertama, X1 kurang 50 harus lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Karena artinya apa? Untuk bulan pertama itu tidak boleh lebih kecil daripada 0, harus minimal 50 gitu. Jadi kok 60 boleh, kok 50 boleh, tapi kok 49, 30 enggak boleh ini. Itu kendala, itu constraint, batasan yang harus kita pertimbangkan dalam menyelesaikan solusi. Kemudian G2, bulan kedua ya, X1 tambah X2 itu lebih kecil daripada 100, kurang 100, lebih besar daripada 0. G3, X1 tambah X2 tambah X3 itu 50 tambah 50 tambah 50 itu 150. Harus lebih besar daripada 0, sama dengan 0 ya. Nah, oke, sudah dapat ini, maka kita masukkan kepada syarat Kuhn-Tucker ya. Syarat Kuhn-Tucker. Ini tadi ingat syarat Kuhn-Tucker di sini. Yang ini ya. Nah, F ya. Nah, ini turunan F terhadap XI
tambah lambda 1, ya, karena ada 3, berarti ada 3 ya, lambda 1 G1, lambda 2 G2, lambda 3 G3 ya. Oke, sama dengan 0. Lihat ini sama dengan 0 ya. Oke. Nah, didapat 2x1 tambah 40, lambda 1, lambda 2, tambah lambda 3 itu sama dengan 0 ya, dari sini ya. Kalau kita turunkan yang pertama, yang kedua ya, sorry. Nah, kalau X1 ya, 1, 1. Nah, diturunkan oleh X2. Ya. Kalau dalam X1 apa tadi? Kalau turunkan dalam X1 kan ini berarti apa? 2X1 ya, tambah 40 ya. Ya, sorry. Nah, tambah 40 ya. Nah, kemudian lambda 1 ya. Lambda 2 tambah lambda 3 ya. Karena G1 turunkan oleh X1 itu 1. Kalau ini G2 turunkan oleh X1 itu 1. G3 turunkan oleh X1 itu 1. Jadi 1 kali lambda 3, 1 kali lambda 2, lambda 2, 1 kali lambda 1, lambda 1 ya. Oke, jadi kurang lebih kita dapatnya seperti ini kalau kalian cari nanti ya. Oke. Nah, kemudian saat kuntakan yang kedua, lambda J, GJ itu sama dengan 0. Kita lihat di sini. Lambda J, GJ sama dengan 0 ini ya, ingat ya. Nah, ini. Oke, maka lambda 1 kali X1 kurang 50 itu sama dengan 0. Ya, karena GZ ini ya, sama dengan 0. Lambda 2, X1 tambah X2 kurang 100 sama dengan 0. Lambda 3, X1 tambah X2 tambah X3 kurang 150 itu sama dengan 0. Jadi udah ada 6 yang kita dapat ya. Kemudian, GZ lebih besar sama dengan 0. Kenapa enggak lebih kecil, Pak? Ini kan lebih kecil, tapi ini adalah persoalan maksimalisasi. Sini katakan ketika minimalisasi G, Z kebalikannya lebih besar daripada 0. Ya. Nah, kita tadi oke, sini berarti X1 kurang 50 lebih besar daripada 0. X2 tambah dan seterusnya, ini ada kendala 3 itu lebih besar daripada 0. Dan lambda Z kebalikannya lebih kecil daripada 0. Ini lambda 1, lambda 2, lambda 3 lebih kecil daripada 0. Nah, ini prosesnya lumayan panjang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kita lihat persamaan 4 ya. Mana persamaan 4 ini ya. Bisa kita ambil, kita dapat solusinya apa? Lambda 1 0, X1 sama dengan 50. Ya kan? Oh, kita ini nih. Supaya 0 apa? Lambda 1 0, X1 sama dengan 50. Maka kita dapatkan lambda 1 0. Ketika kita masukkan ke persamaan 1 sampai 3, kita lambda 1 sampai 3 ini lambda 1 0 ya. Ya. Berarti kita dapatkan apa? Dapatkanlah X3 sama lambda 3 per 2 X2 sekian X1 sekian. Nah, substitusi ini ke 5 dan 6 kita dapatkan ini. Jadi intinya kita dapat ini. Jadi 4 solusi yang mungkin adalah lambda 2 sama 0 ya. Nah, ya, kemudian lambda apa? Ini kalau kita ambil nih, kalau lambda 3 kita bisa ambil gini. Kita bisa ambil lambda 2 sama 0 kan ini 0. Ya. Oke. Sementara kalau lambda 3 kita ambil yang ini ya. Nah, jadi ininya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita bisa ambil lambda 2 sama dengan 0 atau min 180 min lambda 2 itu sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0 kan berarti lambda 3 kali 0 kan 0 gitu ya. Nah, pertama kita coba yang itu. Nah, gitu ya. Lambda ada 0, artinya lambda 3 ini 0. Artinya kalau kita ini 0, kita pindahkan 180 dan seterusnya sini, kita akan dapatkan lambda 3 itu sama dengan min 120. Ya. Oke, masuk ya. Karena dia ini apa? Lambda kan lebih kecil sama dengan 0. Masuk ya. X1 berarti kalau kita lambda 1, lambda 2, lambda 3 min 120, kita masukkan kembali ke sini nih. Ya. Lambda 3 min 120. Berarti min 120 kali min 120 bagi 2 60 dapat. Dapat X3 dapat X2. Secara mudah kita dapat X1 kita dapatkan di sini ya. Nah, solusinya memenuhi 10 12. Solusi ini memenuhi 10 12. 12 tuh. Ini oke.
Tetapi tidak memenuhi untuk 78. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Coba masukkan ya. X1-nya 40, tidak memenuhi. X1-nya minimal 50. Oke, tidak jadi. Jadi salah satunya tidak jadi. Tidak jadi. Kemudian lambda, kita coba cara lain. Cara lain apa? Ya, lambda 3-nya 0. Ini min 130, min lambda 2, min lambda 3, 0. Ini 0 ya. Kita dapatkan kurang lebih dengan cara sama seperti ini. Tapi solusi ini memenuhi 10-12. Tapi kembali lagi tidak memenuhi 79. Ini X1 kan harus minimal 80 nih. Ya. Oke. X3 0 enggak memenuhi. Nah, sekarang coba yang lain lagi. Lambda 2 0, lambda 3 0 untuk memenuhi 14 nih ya. Lambda 2 0, ini lambda 2 sorry. Lambda 2 0, lambda 3 0. Hasilnya apa? X1 minus 20 lebih tak masuk akal lagi ya. Masa produksi minus gitu kan. Sekarang kita ambil yang ini min 130, min lambda 2, min lambda 3 sama 0, min 140 dan seterusnya sama 0. Kita dapatkan seperti itu, lambda 2, min 30, lambda 3, min 100, X145, X2 55, X3 tetap memenuhi, tapi tidak memenuhi yang 7, yang ini. Ya, karena ini minimal 50. Aduh, repot juga ya. Berarti harus cari lagi, gitu kan. Berarti kita cari, gunakan yang X1 sama dengan 50. Nah, ya. X1 50, pada persamaan 1/3 kita dapatkan lambda sekian, lambda 2 sekian, lambda 1 sekian. Substitusi ke 56 kita dapatkan ini. Seterusnya, ini prosesnya cuman dia pengulangan itu yang mungkin bikin, tapi pada intinya ini terstruktur. Jadi bisa dicoba. Cuman dia satu-satu ya. Jadi 4 solusi yang mungkin dari ini ada apa? Min 20 tambah 2x2 tambah 23 itu sama 0. Kemudian X1 tambah X2 tambah X3 min 150 sama 0. Hasilnya X1 dapat 50. Ini dari sini kita bisa dapatkan ya. X2 45, X3 55. Solusinya tidak memenuhi 8. 8 itu apa? 8 itu bulan kedua itu 100 ini. X1 tambah X2 itu 100. Ya, minimal 100. Dan karena ini apa? Nah, sedangkan ini kan 95 ya, X1 tambah X2. Oke. Nah, cara yang lain lagi, min 20 X2 ini sama 0, kemudian min 2 X3 ini sama 0. X1 50 X2 ya ini tidak mungkin lagi ya, karena X1 tambah X2 ini X2-nya tidak boleh min kan. Oke. Kemudian X3 kita gunakan itu variasi ketiga, dapatkan seperti ini. X3 0 tidak mungkin. Kemudian kita variasi yang keempat, X1 tambah X2 dapatlah 50, 50, 50. Nah, ini solusi ini memenuhi untuk semua kendala. Nah, jadi nilainya berkaitan. Kita cek juga lambdanya. Lambdanya min 20, min 20, min 100. Oke, lebih kecil pada 0. Jadi nilai optimal yang didapat adalah X1 sama 50, X2 sama 50, X3 sama 50. Carilah nilai yang lain. Pasti ini paling optimal. Seperti itu. Ribet ya? Ya, ribet. Ya, seperti itulah kira-kira dan kendala ketidaksamaan. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan dengan apa? Pengembangan Lagrange dengan kendala persamaan. Kendala ketidaksamaan. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti sudah cukup bagus kalian ya. Ini semoga ya. Semoga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang kemarin tuh yang nanti mungkin minggu depan kita sedikit bahas sedikit tentang MATLAB-nya ya. Tapi yang minggu lalu mana ya saya? Minggu lalu ya. Enggak salah ini ya. Ini ya, saya lupa. Ini yang pernah kita bahas ya. Bahwa dia bisa dicari dengan apa istilahnya dengan cara grafik. Dari grafik itu kelihatan. Tapi bentar ada yang ini ya. Nah, bentar. Ini ketika misalnya ya. Misalnya fungsinya adalah fx1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Ini kan multi nih, multi variabel.
Nah, itu kita bisa cari seperti ini. Nah, ini. Lihat, ini adalah batasannya, ya, batasannya. Oke, batasannya. Ini ada fungsi tujuannya. Jadi kalau kita minimisasi berarti kemungkinan ini solusinya adalah solusi minimisasi gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini, jadi kalau bentuknya seperti kubah gitu ya, bukan kubah ya seperti inilah, nilai ekstrimnya ke bawah, gitu ya. Nah itu berarti titik ekstrimnya di bawah ini, ya. Ya kalau titik ekstrimnya di atas seperti kubah ya. Nah itu posisi titik ekstrimnya di atas. Ini pemandangan 3 dimensi ya, grafik 3 dimensi untuk sistem itu. Jadi seperti itu. Nah, kemarin juga kita sudah bahas ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kalian nanti ketemu misalnya, nah ini bisa juga misalnya kan untuk satu variabel ya. Ini untuk satu variabel. Misalnya kalian punya fungsi gitu ya, punya fungsi ya. Misalnya punya fungsi seperti ini, ya. Punya fungsi seperti ini. Nah, punya fungsi ke. Ini kan kalian tahu bahwa kalian pengen cari sih titik minimalnya mana sih, titik maksimumnya mana gitu kan dari fungsi ini. Jadi untuk misalnya kalian nanti menggunakan kalian lakukan misalnya untuk skripsi atau apa, kalian sudah bisa menganalisis apa sih yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin cari bisa, berarti itu solusinya solusi maksimum ya. Coba kita lihat. Nah, keluarnya nilainya berapa? Nilai maksimum itu kurang lebih nih. Tadi gambarnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih kecil ya. Ya memang kecil sih, karena di bawah 0 sedikit ya. Jadi 5,4 pangkat ini sebelah sini titik maksimumnya pada X, X sekian, X sekian ya, X sama dengan. Tetapi kalau misalnya minimumnya ada nggak ya? Coba kita cari minimumnya. Misalnya, kemungkinan ini kemungkinan di sini nih, di bawah nih. Berarti kita harus panjangkan cakupannya ya. Kita coba panjangkan min dulu. Nah, lihat nih kan? Nah, kemungkinan di sini nih. Di titik minimumnya di sini nih. Ya. Ya, total dengan total tinggi kurang lebih nih, min 4.000 sekian. Nah, jadi kok kita bisa lebarkan lagi misal 20 bisa. Ya. Intervalnya maksudnya. Ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Tapi intinya dia adalah maksimum di sini ya. Maksimum di titik ini, sekitar titik ini. Jadi lebih pada, karena itu tidak didapat sebenarnya minimum itu belum tentu nilai minimum, ini kemungkinan titik karena dia tidak ada lekukan ya, tidak ada. Ingat prinsip pertama waktu kita itu unimodal, seperti ini kan ada sedikit lekukan, titik ekstrim turun ya kan, berarti ada titik ekstrim di sini, itu ya. Nanti kemungkinan max, nah maxnya tetap kayaknya, ya tetap di sini ya, kurang lebih seperti itu. Nah misalnya x ketiga plus misalnya ketiga. Nah, kalian bisa coba-coba nanti dengan persamaan itu ya. Masukkan aja persamaan yang kalian pengen coba. Ya, ingat waktu kita kan ada tugas kan? Waktu itu harusnya kalian bisa ya. Nah, kurang lebih seperti ini. 3.
Kalau kita pendekkan intervalnya ya. Oke. Nah, ini kan kita lihat nih. Kita pendekkan intervalnya, kita lihat bahwa minimumnya di sebelah sana ya, di kanan, tapi maksimumnya bisa lihat. Nah, kita bisa lihat saya naikkan biar gampang. Nah, X untuk minimum, itu minimum paling minimum dari grafik itu, dari interval ini, itu min 244,97, nilai paling minimum ya. Nah, pada titik apa? Titik X sama dengan 6,9. Nah, tapi ketika nilai titik maksimum, paling maksimum itu sekian, tidak lebih dari ini, dari persamaan ini ya, X pangkat 3 min 12 X kuadratnya. Nah, itu pada X berapa? X sama 2,2 pangkat 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6, jadi kecil sekali nih pada titik ini, pada titik mendekati 0 nih sebenarnya ya. Pada titik ini tingginya adalah kecil juga ya, tingginya adalah ini seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian yang kemarin yang kalian bisa cari ya. Nah, contoh misalnya mana bisa nah, ini kan kaleng kan. Nah, oke. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini kan apa ibaratnya batasannya gitu ya. Batasannya tak boleh lewat dari batasan ini. Jadi kemungkinan titik optimalnya itu adalah di sekitar area ini gitu ya. Nah, sekitar area ini ya. Nah, karena kita tidak boleh lewat dari ini. Karena ini ada batasan. Jadi ini kalau kita hilangkan ininya batasannya, sorry. Ya. Fungsinya begini aja. Jadi maksimum bisa sampai ke atas gitu ya. Ya, tidak ada batasan sama sekali. Tetapi dengan ada batasan, jadi dengan ada batasan G, ya, nah, maka dia tidak boleh melewati G ini. Ya, tidak boleh melewati G. Jadi kemungkinan di sekitar ini fungsinya. Nah, tapi kalian bisa juga cari manual, misalnya kayak kemarin kan, yang saya udah ini kan, F sama sekian, PI X2, X1, G sama sekian, L, apa fungsi Lagrange itu sama F tambah lambda G. Kemudian saya perlu apa? Turunan pertama kan terhadap X1, turunan pertama terhadap X2, ya, L ini turunkan terhadap X2, juga ini turunkan terhadap lambda. Jadi saya perlunya apa? Saya perlu sama dengan nilainya adalah lambda ini kan. Nah, kemudian apa? Syarat cukupnya kalian dapatkan nanti kan. Syarat cukupnya adalah turunkan lagi ini. Ya, jadi turunkan lagi ini. Ya. Jadi turunkan satu ini terhadap X1 lagi. Turunkan ini terhadap X2. Satu ini kan terhadap X1. Ya. Turunkan terhadap X1 lagi, ini turunkan terhadap X2, ini sama, turunkan L22 terhadap X2. G1 artinya apa tadi? G1 yang ini. Tadi kan dan Hancock tadi tuh. Nah, ini kan G1 artinya apa? Kendala pertama turunkan terhadap X1 gitu, ya. Nah, ini G1 ini kendala pertama karena dia cuma punya satu kendala G aja. Ini kan cuma G aja. Ya. Nah, maka dia cuma G turunkan terhadap X1. Nah, G12 itu itu turunkan terhadap X2. Nah, maka kita dapatkan X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, kita cari yang positif karena tidak mungkin X-nya tuh kemungkinan ada negatif di sini ya. Nah, kita ambil yang satu-satu. Nah, kemungkinan negatif. Nah, nanti kita ya kita dapatkan F max-nya berapa. Misalnya kita ya. Nah, kita dapatkan X max-nya berapa ya, misalnya seperti ini. Nah, kita dapatkan 16 pi dia. Oh, ini 16 pi. Jadi ini mana tadi solusinya? Nah, ini kan 16 pi nih. Kita dapat 16 pi ya.
Nah, 16 pi, kemudian lambdanya negatif 1, X2-nya 4, X1-nya 2, kan? Ini seperti yang contohnya. Nah, ini kan X1 2, X2 4, lambdanya min 1 kita dapatkan ya. Nah, nanti kalian perlu coba masukkan ke Hancock lagi, turunkan lagi gitu ya. Nah, jadi kalian bisa coba nanti turunkan, masukkan sini bantuan ya, tambah Z. Nah, nanti cari Z-nya berapa, solve untuk Z ini berapa. Jika Z negatif bisa kalian simpulkan bahwa itu, nah, kalian bisa lanjutkan program ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu bantuan yang bisa diberikan. Oke. Nah, jadi setelah ini nanti kita akan nanti kita akan lanjutkan dengan pemrograman linear atau metode grafis. Tapi kita kuatkan di sini. Semoga kalian paham.